Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para pemirsa, tadi siang Pengadilan Negeri Bogor telah mengumumkan hasil keputusannya dengan memenangkan penggugat Ibu Lilis terhadap tergugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Setelah bersidang cukup lama, Bu Lilis ini adalah salah satu orang yang dirugikan oleh Yusuf Mansur. Ya, cerita Jabal Nur lah, cerita membeli masa depan. Ternyata itu ujung-ujungnya tidak lebih dari cerita sang penipu yang ingin mengambil duit orang lain. Nah, Ibu Lilis ini adalah korban. Lalu dia meminta bantuan hukum kepada Pak Zaini Mustafa. Digugatlah di Pengadilan Negeri Bogor. Ini pengadilan negeri nih, bukan cerita halu-halu, pengadilan negeri yang terdaftar dan dibenarkan menurut hukum. Begini saya bacakan keputusannya, amar putusan. Amarnya adalah menolak eksepsi dari tergugat 2 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah ingkar janji atau wan prestasi. 3. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material kepada penggugat sejumlah 4 miliar 75 juta rupiah. 4. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan ini. 5. Menggugat tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah 8.970.000 rupiah. 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Tergugat 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini, yang pertama adalah PT Adi Partner Prakasa, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris utamanya. Dan itu sudah dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Agung yang ingkrah. Walaupun Yusuf Mansur berdusta, mau bersumpah bahwa dia tidak ikut di situ gitu. Ya, namanya Yusuf Mansur kan berdusta itu kan seperti air minumnya. Berdusta bagi dia sudah biasa, tapi kita berpegang kepada keputusan Mahkamah Agung bahwa komisaris utama PT Adi Partner Prakasa itu adalah Yusuf Mansur. Kemudian tergugat 2 itu adalah direktur PT Adi Partner Prakasa, yaitu saudara tergugat yang bernama Asriansah. Kemudian tergugat 3 itu adalah pengurus Baitul Mal wa Tamwil Madani Kota Wisata Cibubur. Ini sebagai fasilitator ini. Baitul Mal ini dulu sangat inheren dengan kegiatan masjid. Jadi mereka memfasilitasi sebuah tindakan yang melanggar hukum. Bahkan pengurus-pengurus Baitul Mal wa Tamwil ini juga telah menyalahgunakan wewenang izin yang diperuntukkan bukan untuk yang seharusnya. Jadi izin Baitul Mal atau BMT itu kan tidak ada izin untuk menerima sumbangan yang begitu banyak dari anggotanya untuk kegiatan usaha. Jadi ancaman hukumnya nanti ada pasal khusus gitu. Menurut pengacara Pak Zaini Mustafa, dia bisa dihukum 10 tahun. Yang keempat, yang turut lagi digugat itu adalah Yusuf Mansur. Ya kan? Yusuf Mansur sebagai pihak yang menawarkan jasa, tapi kemudian mengingkarinya. Yang kelima yaitu Darul Quran. Daku, Darul Quran
ini juga punya Yusuf Mansur dan tidak bisa dipisahkan dari Yusuf Mansur. Gugatannya sebenarnya bagi Yusuf Mansur ini kecil aja nih. Hanya 4 miliar 75 juta rupiah bagi Yusuf Mansur. Uang 4 miliar itu datang aja ke rumah aneh-aneh bayar. Pasti dia gitu aja. Apa sih arti uang 4 miliar dari Yusuf Mansur? Masalahnya dia mau bayar nggak gitu. Ini orang kan nggak mau bayar biasanya nih. Kalau bagi dia soal kemampuan, waduh ini mah nggak sampai ini apa 1000% dari kekayaannya juga nggak ada nih. Ya kan? Kalau dia punya uang 4 triliun misalnya nih. Ya toh? Kalau 1% aja kan 40 miliar. Ini cuma 4 miliar, itu pun dibayar dengan cara tanggung renteng. Jadi bicaralah dia nanti. Ya bagi kita ya, kemenangan pengadilan ini itu artinya adalah bahwa kebenaran itu masih ada nafasnya gitu. Masih ada asa bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Ini yang paling penting ini. Walaupun dari sisi material, tiba-tiba leles itu rugi lah. Rugi. Udah lama ceritanya, uangnya udah diputar. Kalau ceritanya itu kan dia mendapat 11%. Dari modal yang dia store itu kan mulai tahun berapa lagi itu? Mungkin 2009 kalau nggak salah. Itu kan 11 atau 12% per bulan. Cobalah kalau itu diputar lagi, jadikan modal, putar lagi berapa kali itu. Karena itu dulu Zaini Mustafa menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh dia gugatannya triliunan. Kenapa? Karena dia hitung-hitung udah lama ini putar-putar gitu kan. Nah, cuma nggak tahu gimana cerita akhirnya kita nggak tahu ya. Tapi di Pengadilan Negeri Bogor ini itu asa itu ada. Gitu. Bahkan kita juga mengusulkan atau masyarakat bisa mengusulkan nanti kepada Kementerian Kehakiman atau Kejaksaan Agung agar keputusan pengadilan negeri ini menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim itu menjadi tolak ukur bagi pengadilan lain yang akan memperkarakan perkara yang sama. Jadi di dua pengadilan tadinya menang ini. Satu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini di Pengadilan Negeri Bogor. Di Sumansur nggak adalah cerita-cerita oh dekat sama Tuhan itu omong kosong, doanya juga nggak makbul. Coba kalau doanya makbul, aneh ternyata ya Tuhan, kan bisa kan? Enggak. Kebenaran tetaplah sebuah kebenaran. Ada. Jadi dia mau ngeles apa lagi? Cobalah kita lihat nanti. Kita terus berharap nih agar keputusan yang sudah diputuskan ini tidak masuk angin. Nggak ada lagi upaya orang kecuali ya dia mengajukan banding. Kalau secara hukum kan begitu. Dia mengajukan banding, lantas apa hasilnya kita tunggu. Dan sekali lagi orang masih bisa menggugat ke Mahkamah Agung. Kalau kalah lagi di depan Mahkamah Agung, maka keputusan itu disebut dengan keputusan yang sudah inkrah. Inkrah itu nggak bisa lagi ada keputusan hukum yang lain kecuali dilaksanakan. Kita nggak tahu ya kenapa pengadilan tadi membenarkan atau memenangkan Ibu Lilis tapi tidak ada sikta jaminan seketika gitu. Kalau di tempat lain kita lihat pengadilan memutuskan harus dilaksanakan seketika. Gitu. Wah, itu baru lebih cepat. Gitu. Tapi nggak apa-apalah, ini secara moralitas hukum, ya kan? Secara moralitas hukum itu suara rakyat masih bisa bersuara. Gitu. Suara kebenaran masih nampak. Walaupun nanti tentu kita tahu sendirilah apa upaya yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Tapi secara tertulis hari ini, secara tanggung renteng mereka harus membayar. Ya kan? Walaupun pun bagi Yusuf Mansur itu nggak ada apa-apanya. Kalau dia mau bayar ya sambil kentut aja dia mungkin lebih lama dia kentut daripada membayar gitu.
Begitulah banyaknya uang Yusuf Mansur. Ini problemnya dia mau bayar apa enggak? Gitu. Kalau duit mah banyak sekali. Nggak ada artinya buat dia. Karena ya orang yang tidak menggugat itu jauh lebih banyak daripada orang yang berani menggugat dia. Jadi 1-2 menggugat ya termasuk kecil. Ngapain lu ke pengadilan? Pengadilan bicara menang kalah. Kalau lu butuh duit datang aja ke rumah gua. Kan gitu deh mana. Nah sekarang Pak Zaini ajaklah klien itu datang ke rumah Yusuf Mansur. Bukan karena apa tapi sudah dimenangkan oleh pengadilan. Gitu. Carilah ya, biar Sumansur yang berurusan mencari Asriansah di mana. Biar dia berunding nanti dengan Baitul Mal wa Tamwil. Kecuali ya, memang nggak mau bayar. Kalau mau bayar Sumansur nggak ada kesulitannya. Nggak ada kesulitannya, tidak ada halangannya. Karena memang dia tuh sangat banyak sekali duitnya. Miliaran dia dapat duit setiap bulan itu. Walaupun jalur-jalur sedekahnya sekarang itu buat sementara terhenti gitu. Kan dia kan ada kasak kusuk lagi nih mencari pengurus masjid, mencari kiai-kiai yang bisa didekati, mencari pesantren yang mau diajak berkolaborasi gitu. Nah, inilah tapi kita alhamdulillah hari ini Pengadilan Negeri Bogor telah memenuhi tuntutan dari penggugat atas nama Ibu Lilis dan mengalahkan gitu para tergugat seperti yang kita sebutkan tadi. Itu Yusuf Mansur, Rumah Tahfiz Darul Qur'annya, kemudian PT Adi Partner Prakasa, Baitul Mal wa Tamwil, Asriansah, itu yang dilihat keputusan yang tertulis yang diumumkan hari ini. Mudah-mudahan ini langkah yang baik dan awal untuk memenangkan sebuah kebenaran, dan ini juga langkah yang bagus untuk menenggelamkan kebatilan beserta pendukung-pendukungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.